Shalom semua. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Oh, tisu. Terima kasih. Saya berdoa semuanya baik-baik dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sehat-sehat semua. Sehat jasmani dan rohani. Kantong kiri dan kanan padat. Ya, anggota tubuh semuanya perkasa, oke? Hati gembira semua dan memiliki roh yang bersemangat oleh karena Kristus Yesus. Ya. Kalau belum terjadi saat ini, nah misalnya, percaya sajalah semua itu tinggal menunggu waktunya Tuhan. Oke? Saya percaya semua itu diperhatikan oleh Allah Bapa buat kita semua. Ya. Kata orang teorinya saja yang mantap, tetapi firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya. Bapak Ibu mau percaya sama manusia atau sama Tuhan? Kan? Tuhan ya. Dengan masalah-masalah yang berjilid-jilid, ya, tadi Pak Herman bilang ya, menghantam semua. Ya. Tuhan Yesus tetap tidak berubah. Ya. Saya adalah salah satulah saksinya ya. Bapak Ibu juga demikian saya percaya. Saya ingat bagaimana kemarahan saya menutupi kemampuan maupun keinginan saya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Namun dia selalu saja memiliki cara untuk meredam amarahku, ya, merangkulku kembali. Dan meyakinkan aku akan kasih-Nya ya, yang tak pernah pudar katanya. Dulu-dulu saya tidak tahu resep yang dipakai oleh Tuhan untuk mengatasi kebencian orang-orang kepadanya. Ya. Malah saya berpikir Yesus ini berani sekali gitu waktu di sana itu, di zamannya. Tetapi setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saya baru menyadari benar-benar betapa besar kasih-Nya itu. Ketika menyadarinya malah pada saat saya jatuh dalam kemarahan. Dia tetap setia. Resepnya hanya kasih. Ketertarikanku pada Tuhan Yesus itu bukan pada saat saya diberkati Bapak Ibu, ya, tapi malah saat saya marah-marah padanya, ya awal-awalnya. Mengapa begitu? Karena berkat-berkat yang kualami sifatnya turun naik. Misalnya hari ini dapat rezeki, tidak tahunya besok kena masalah, ya. Hari ini puji Tuhan, besoknya bisa dongkol, kesal sama Tuhan. Ya. Jadi hal seperti itu tidak mengesankan buat saya. Saya bukan tipe orang yang juga suka dimarahi ya. Jadi sedikit banyak saya tahu, bentar ini. Sedikit banyak saya tahu bagaimana perasaan Tuhan saat dia dianiaya. Tidak enak dianiaya, tidak enak kena marah, tidak enak dijolimi katanya. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu untuk memarah-marahi Tuhan ya. Tapi kalaupun itu terjadi, ketahuilah bahwa Dia sudah duluan merangkulmu, ya, dan Dia akan selalu mendengarkanmu melewati setiap napas nagamu itu, ya, dan Dia mengerti perasaanmu. Ya. Namun di luar dari itu, Dia lebih tahu apa yang akan terjadi ke depannya dan Dia mau kita percayakan kehidupan kita kepadanya. Ya. Terkadang kita perlu tidak tahu keadaan yang akan lebih buruk lagi yang mungkin akan terjadi.
dari keadaan yang kita yang mana kita pikir sudah buruk, ternyata masih ada yang bisa lebih buruk lagi, itu yang kita tidak lihat. Ya. Kalau Tuhan tidak mencegah, mungkin kejadian-kejadian yang lebih buruk lagi yang akan terjadi. Ya. Saya kasih contoh kecil pada apa yang terjadi 5 hari yang lalu. Saat saya masih berada di rumah Bapakku yang di bumi, ya, ya, tiba-tiba hujan ya turun ya. Lalu saya berangkat, ya segeralah saya berangkat ke tempat lain ya. Tidak lama itu hujan sepertinya mereda saat masih berada di sekitaran lapangan benteng waktu itu. Ya. Saya sudah menunggu kesempatan hujan turun deras, Bapak Ibu. Dan sepertinya ini jawaban doa, ya kan? Karena saya mau lihat apakah benteng banjir yang saya buat di rumah itu, yang buat ya, berfungsi atau tidak, ya kan? Setelah melewati seputaran daerah Polonia, ya, Bapak Ibu semua tahu ya Polonia ya, hujan tiba-tiba lebat kembali, deras kembali, ya. Sampai jarak pandang pun sangat dekat. Ya. Sampai di daerah titik kuning, juga demikian deras gitu kan. Saya sudah mulai senang ini. Ya. Tapi saya lupa kalau hari itu sebenarnya ada tukang AC yang memasang 3 unit AC di rumah, dan ada lubang yang belum mereka tambal. Ya, tambal. Saya lihat di CCTV di kamera saya di daerah rumah tempat tinggal, hujannya udah berhenti dan tak terjadi banjir. Biasanya banjir. Saya kesal lah sama Tuhan jadinya. Saya pikir kalau masalah besarku selama ini dia tidak mau selesaikan misalnya, setidaknya Tuhan harus perhatikan masalah kecil seperti hujan. Ya. Sesampainya di rumah saya periksa rumah. Ternyata air hujan memasuki dari lantai 2 dan 3 dari lubang-lubang tersebut. Ya. Namun tidak sempat mengalir ke tempat yang lebih dalam lagi. Ya. Jadi ada gipsum yang mungkin kena dikit dan lantai 1-2 keramik lah airnya kan. Jadi rupanya benar-benar Tuhan tidak lupa, Bapak Ibu. Tidak seperti saya yang lupa. Ya. Saya katakan sama teman saya, Tuhan baik sekali. Bahkan dikala kita kesal pun sama dia, ya, dia tidak pernah kesal sama kita. Ya. Dia peduli. Dia tahu permintaanku begini, permintaanku begitu, ya. Dia juga tahu saya bisa lupa. Dari sini saya belajar bahwa banyak permintaanku sebenarnya yang lebih buruk daripada bagaimana ya? Permintaan kepadanya itu hampir banyak yang tidak terjadi gitu, yang tidak pernah dia kabulkan misalnya. Ya. Jadi mungkin dapat berakibat lebih buruk ya daripada yang sudah terjadi. Ya. Dulu waktu marah-marah, doa-doa saya bukan doa-doa minta berkat, Bapak Ibu. Banyak permintaan jahatnya. Ya. Tetapi saya percaya dia tidak mau melihat anak-anaknya jatuh lebih dalam lagi. Kita boleh jatuh, Bapak Ibu. Masalahnya jatuhnya di luar atau di dalam. Di luar Kristus atau di dalam Kristus. Ya. Saat ini Bapak Ibu sudah ada di dalam Kristus. Ada yang belum percaya pada Tuhan Yesus? Enggak ada yang angkat tangan kan? Nah, baguslah.
Karena pesan hari ini adalah untuk anak-anak Tuhan. Ya. Jadi mengenai masalah hujan tadi, mungkin Bapak Ibu berpikir semua hanya kebetulan gitu. Saya mau katakan bahwa di dalam Kristus tidak ada yang kebetulan. Ya. Dari kejadian kecil di rumahku ini kita tahu semua telah diperhitungkan oleh Tuhan. Mungkin perjalanan kita akan terasa lebih berat dan terlihat lebih berbahaya di saat rencana Tuhan mengubah rencana hidup kita. Di saat rencana Tuhan mengabaikan rencana kita, rancangan hidup kita. Tetapi percayalah bahwa Dia tahu akan kita ini sanggup melewati jalan yang telah Dia tentukan. Ya. Seperti di 1 Korintus 10 ayat 13. Ya kan? Ada ayatnya? Ada ya? Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu. Ya, bacalah itu. Ya. Dia nggak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita. Ya. Tuhan Yesus mau kita belajar melihat pada semua yang tidak terlihat itu oleh mata kita itu. Ya. Dia ingin kita melihat dengan matanya. Dia ingin kita mempercayainya sepenuh hati. Jangan berkecil hati dan sedih ketika semua sesuatunya itu tidak berjalan sesuai harapan doa kita. Dia punya rencana yang lebih jauh, lebih indah, ya, daripada apa yang terbaik yang pernah kita pikirkan. Amin ya. Jadi mungkin ada yang bertanya, maksud bro, saya harus marah-marah gitu pada Tuhan biar Dia mendengar, gitu kan? Bukan begitu Bapak Ibu ya. Seperti yang saya katakan tadi, saya tidak menyarankan Bapak Ibu untuk marah-marah pada Tuhan. Ya. Kemarahan itu sifatnya menghanguskan. Jadi sangat berbahaya kalau dipendam terlalu lama. Rasul Paulus mengungkapkan di dalam Efesus, ya, Efesus 4 ayat 26 sama 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu itu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apa yang terjadi setelah matahari terbenam? Ya, apa yang terjadi saat tidak ada cahaya? Kegelapan, gelap. Ya. Maksud Rasul Paulus adalah janganlah membiarkan diri kita yang sedang marah itu sampai melakukan perbuatan dosa. Jangan kasih iblis untuk menipu-nipu kita. Karena kalau misalnya Bang Herman salah mengartikan ini, misalnya saat dia marah pada seseorang, dia akan mencobai amarahnya itu sedekat mungkin pada detik-detik terakhir sebelum matahari terbenam. Kalau memang dia pikir itu, ya, ya kan ya, ngerti ya? Oke, saya jelaskan lagi sebentar. Dia kan ini ya. Contoh soal seperti dulu waktu saya masih SMA, ya. Saya benar-benar memanfaatkan waktu untuk masuk ke kelas itu beberapa detik sebelum lonceng berbunyi, ya kan? Kan banyak itu semua di sini saya rasa ada ya. Karena kita punya satu otak dari Tuhan semua. Waktu itu kebanyakan sekolah sudah punya lonceng digital. Jadi udah bisa tahu kita berapa detik lagi udah mau bel gitu kan. Ya. Jadi kalimat pendeknya itu ya kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin kan gitu. Kalau waktu adalah jeruk Bapak Ibu,
maka manusia akan selalu memeras waktu, ya, seperti memeras jeruk, ya, sampai tetesan terakhir. Ya. Perasaan ingin marah itu bukan sesuatu yang aneh. Yang berbahayanya adalah saat kita menyimpan kemarahan berlarut-larut, iblis itu dapat menipu kita untuk berbuat dosa, itu ya yang penting. Kalau Bapak Ibu tahu jalan kehidupanku yang lalu, engkau akan mengerti bagaimana merusaknya amarah itu. Jangan biarkan amarah kita menjadi dosa. Saya mengerti di saat seseorang marah, maka dia akan susah menguasai diri. Saya rasa kita semua pernah merasakan demikian, ya. Saya tidak bisa memaksakan seseorang untuk tidak marah untuk akan sesuatu yang memang tidak berkenan di hati seseorang itu, ya. Tapi setidaknya dari pengalaman saya mau sarankan jangan tunggu sampai kemarahan kita berbuat dosa, ya. Saya mengerti juga perasaan terjepit, ya, kadang bisa membuat seseorang melakukan sesuatu yang bodoh sekali. Tetapi sekali lagi jaga hati kita dari sifat-sifat yang menghancurkan, ya. Sewaktu saya mengatakan bahwa saya bisa marah-marah pada Tuhan, itu bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu untuk marah-marah sama Tuhan, ya. Dulu pernah saya di AGF, saya katakan dia kalau perlu marah saja sama Tuhan, kayak gitu kan. Silakan saja, sekali lagi, sorry ya. Tunggu dulu ya. Setidaknya itu berarti kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada, bahwa ada Tuhan. Ada seseorang pribadi yang bisa kita ajak untuk ngomong, marahin pun itu misalnya, ya. Kalau ada orang yang tidak percaya Tuhan, dia nggak akan marah sama Tuhan. Kenapa? Karena memang nggak ada gitu. Bagi saya itu artinya kita sudah membuka celah untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bapa di surga suka kalau kita mau berbicara padanya. Saya katakan demikian dalam konteks hak istimewa untuk orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Tidak ada yang berhak memanggil Tuhan itu Bapa selain mereka yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya kita bisa menjadi apa adanya dengan Tuhan selayaknya berbicara dengan orang tua sendiri, ya. Tuhan mengerti kemarahanmu, ya. Namun mungkin Tuhan lihat kemarahanmu itu hanyalah kekesalan semata. Bagi dia, bagi kita mungkin udah memuncak-muncak, ya. Bagi dia lihat anakku lagi kesal, ya. Itu yang menjadi masalah adalah seringkali kemarahan kita itu bersifat satu arah, yaitu kita maunya marah-marah terus, ya. Tapi tidak mau mendengar penjelasannya Tuhan, ya. Bahaya itu. Itu sudah mengarah pada kata kutuk. Karena kutuk mengutuk sudah berkaitan dengan dosa. Kutuk tidak butuh komunikasi dua arah. Kutuk satu arah. Kepada siapa sebenarnya kita harus berkomunikasi, terlebih lagi di masa-masa kelam seperti ini. Nah, sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu ke dalam ceritanya si Ayub, biar bisa mengerti sedikit, ya. Bapak Ayub ini memiliki 7 anak dan 3 anak perempuan, ya. Ia memiliki juga 7.000 ekor kambing, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 pasang, berarti 1.000, ya. 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar,
ya, di ayat 1, 2 dan 3-nya ya katanya. Iya kan? Ya. Orang terkaya lah pokoknya dia. Ya. Jadi entah bagaimana jalan ceritanya, si iblis meminta Tuhan mencabut berkatnya pada Ayub. Okay. Tuhan setuju dan Pak Ayub kehilangan anaknya yang mati tertimpa reruntuhan bangunan dan seluruh hartanya dirampok, dibakar oleh orang ya, satu hari itu juga. Di Bapak Ibu boleh baca di Ayub 1 sampai pasal 1 ayat 13 sampai 19 itu nanti dibaca aja ya. Kalau mau tampilkan aja. Saya pikir Ayub adalah orang yang paling sial pada zamannya waktu itu. Ya. Sudah jatuh tertimpa tangga, batu, apalagi dan sebagainya. Ya. Tetapi Ayub masih bertahan dengan imannya waktu itu. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandung ibuku, di ayat 21-nya ya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan katanya. Mantap. Ya. Oke, lanjut dulu. Pada kesempatan yang lain dia ceritakan kembali bagaimana Tuhan kedua kalinya mengizinkan iblis untuk mengganggu kesehatannya. Kesehatan si Pak Ayub. Jadi kenal bara, bisul. Sekujur tubuh Ayub dari bawah telapak kaki sampai ke batok kepalanya. Ya. Bayangkan saking sakitnya sampai si Ayub harus menggaruk tubuhnya dengan pecahan tembikar. Ya, keramik tanah liat. Jadi istrinya meminta dia untuk mengutuki Allah dan mati sajalah dia bilang. Ya, di ayat pasal 2 ayat 9. Kutukilah lah dan mati aja dia bilang. Bro Ayub ini bertahan lagi dengan imannya. Mulia sekali kelihatannya. Apa yang baik maupun yang buruk kita semua harus terima, katanya. Lalu 3 teman-temannya melawat dia. Ya. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut mereka selama 7 hari 7 malam. Permasalahan timbul ketika Ayub mulai melihat pada dirinya sendiri. Dia mulai marah kepada dirinya. Dia mengutuki hari kelahirannya. Teman-temannya baru mulai menghakimi dia saat dia mengeluarkan kata-kata itu. Mungkin ada yang salah di dalam hidupnya katanya. Ya. Parahnya lagi, Ayub menanggapi tuduhan-tuduhan mereka. Perkataan teman-temannya terkesan sangat berhikmat, penuh puisi. Bapak Ibu, sang penuduh akan senang sekali kalau kita menanggapi segala tuduhan itu yang dibuat untuk kita. Ya. Si iblis itu akan senang sekali. Ya. Mengapa demikian? Karena di saat seperti itulah perhatian kita pada Yesus beralih kepada, iya kayaknya ada error dikit ya. Perhatian kita pada Yesus beralih kepada si iblis juragan penipu ya. Bayangkan ketiga teman Ayub rela mendampinginya tanpa perlu mengucapkan sesuatu apapun sampai Ayub sudah tidak tahan lagi. Mengapa Ayub tidak tahan? Waktu diam itu mereka, Ayub pun diam, maksudnya dia lagi memilih siapa yang mau dia cakapin kan, gitu ya. Ayub sebenarnya sudah kesal sekali, karena dia merasa dia tidak pantas menerima mengalami penderitaan-penderitaan seperti itu. Dia rajin mempersembahkan korban bakaran,
dan sebagainya. Ketika kita mulai marah, bagaimana seharusnya reaksi kita? Apakah kita akan membawa permasalahan kita ini di hadapan Tuhan, atau malah melimpahkan semua permasalahan kita pada dunia, pada diri kita sendiri, seperti yang dilakukan oleh si Ayub. Kesalahan Ayub adalah dia melupakan, korslet mata, meluapkan, A dan apa P-nya. Aduh, haleluya. Meluapkan kemarahannya, ya, bukan pada Tuhan di awalnya, ya. Kesalahan dia itu, dia nggak meluapkan kemarahan, dia nggak marahnya itu dia nggak diluapkan pada Tuhan. Menurut ini ya, dengar dulu ceritanya. Dia berpaling curhat, ya, malah pada teman-temannya, ya. Yang saya gambarkan sebagai pendakwa itu 3 orang itu, ya. Memang dakwaan itu terkadang bisa seperti motivasi yang membangun, ya. Kamu sudah berdosa, bertobatlah, ya, sebagainya dan sebagainya, ya. Belum lagi ditambah seperti Ayub yang coba membenarkan dirinya sendiri. Mereka seperti berbalas pantun, Ayub sama si temannya. Seperti yang saya katakan, kesalahan Ayub adalah dia panjang napas menjawab teman-temannya. Ya. Kata-kata mereka sangat bagus Bapak Ibu. Terdengar sangat rohani. Tetapi kalau dibaca terus-menerus, sepertinya ada aura-aura kesombongan. Ya. Makanya terakhir mereka saling bertengkar, ya, bertengkar mulut, ya. Cobalah baca nanti di rumah, ya. Karena saya nggak bisa baca semuanya bagi Bapak Ibu. Omelan mereka itu panjang sekali. Ya. Nanti, ya inilah. Mungkin banyak juga orang yang mengutip ayat-ayat dari kitab Ayub, khususnya perkataan Ayub dan ketiga teman-temannya ini. Bahasanya keren seperti Mazmur dan Amsal. Tetapi semua perkataan mereka tidak ada penyelesaiannya. Si iblis senang aja. Kalau kita mau memalingkan wajah kita pada dia, pada si iblis, ya, dia senang-senang aja. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saat kita mengalami masalah-masalah, apa yang terbentang di benak kita awalnya? Saya rasa kebanyakan kita akan langsung bertanya lah, ya, apa salahku? Aku telah berdosa. Dosa apa aku sehingga masalah menimpa aku? Kan gitu. Kedagingan begitu. Jarang saya lihat orang-orang akan membawa masalah mereka pada Tuhan dulu. Ya. Biasanya akan seperti Ayub dulu. Menyalahkan diri sendiri. Perkataan Ayub menyeratkan tidak ada yang bisa menjadi perantara bagi dia. Sampai mereka bertengkar mulut saling menuduh. Ya. Namun sekarang kita sudah memiliki pengantara yang yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Ibrani 8 ayat 6. Ya. Dikatakan ada. Sekarang ia telah mendapat sesuatu pelayanan yang lebih agung, ya, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Udah ada pengantara kita katanya, kan. Kita tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Nah kalau begitu, apakah ada jalan penyelesaiannya? Ada Bapak Ibu. Dalam kisah Ayub ini, hadir orang kelima di antara mereka. Yaitu siapa? Elihu. Udah banyak yang tidak membaca Alkitab. Elihu, ya. Jujur saya pun kalau pas baca baru tahu. Ya. Ya, jadi nggak menyalahkan Bapak Ibu lah, ya. Maksudnya untuk fun-fun aja kita bilang.
Pak Elihu masih muda dan ya, dialah yang menentang perkataan-perkataan kosong dari keempat orang ini, si Ayub sama sebenarnya Elifaz, Bildad dan Jofar. Ya, Jofar. Betul. Dia menentang pribadi Ayub yang hanya tahu membenarkan dirinya sendiri, seolah-olah dia sendiri itu tanpa cacat celah. Ya. Dia juga menghardik kepada ketiga teman Ayub yang hanya tahu memberikan jawaban-jawaban kosong. Yang tidak dia marahi mungkin istrinya si Ayub. Ya. Mengapa itu? Ya, Ayub itu adalah istrinya, ya tubuhnya si Ayub, ya kan? Makanya waktu pertama awalnya itu pas si Ayub bilang dengan telanjang aku, itu yang ayat berapa tadi itu kan? Jadi kepala itu berpikir begitu, langsung baru yang kedua kali istrinya yang respon. Ibaratnya kalau kepala mikir sesuatu, tubuh pasti respon. Gitu. Jadi si istrinya ini enggak dimarahi berdasarkan Alkitabnya, ya. Nama Elihu artinya ya, dia adalah Tuhanku. He is my God. Ya. Elihu mengutuk kebenaran diri sendiri, kebenaran akan diri sendiri, ya, self righteousness. Dia menyatakan keadilannya Tuhan. Dia juga yang menyerukan kebaikannya Tuhan. Ya. Dia mengagungkan Tuhan. Elihu sebagai orang kelima dalam percakapan mereka. Ya, dia adalah gambaran Yesus yang sang anugerah, saya bilang. Ya. Angka 5 lah, ya, kelima anugerah. Ya. Terus setelah Elihu menyatakan kebenaran Allah, di saat itulah Tuhan dapat berbicara pada Ayub. Jadi selama dari waktu mereka bertengkar itu, dari ayat kita bilang lah, dan dari ayat 2 sampai 30 berapa itu, ya kan? Tuhan nggak bicara sama Ayub, dia hanya ngomel-ngomel. Nah. Jadi sesudah Elihu menyatakan kebenaran Allah itu, maka Tuhan dapat berbicara pada Ayub langsung. Lihatlah ketika Ayub langsung berpaling kepada Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan langsung, ya. Bapak Ibu dapat membacanya di Ayub pasal 38 sampai 42, ya. Apa hasilnya ketika Tuhan menunjukkan dirinya pada Ayub? Hasilnya apa? Pertobatan Ayub dinilai dari ketika Ayub melihat kepada Tuhan. Dan akhirnya pemulihan terjadi. Pada Ayub pasal 42 ayat 10 tercatat bahwa Tuhan memberikan 2 kali lipat dari kepunyaannya dulu, dan kecantikan anak-anaknya tidak ada tandingannya, katanya di Alkitab. Ayub sehat, jadi sehat berarti bara-baranya udah hilang, ya. Dan panjang umur sampai umur 140 tahun. Ketika kita dekat sama Tuhan, saya percaya hasilnya pasti jauh melebihi apa yang dunia bisa berikan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang terjadi dengan hidup kita, marilah kita senantiasa menghadap kepada Tuhan terlebih dahulu. Ya. Jangan lagi mencari hikmat dunia yang kosong itu. Ya. Penghabisan lah ini, ya. Okay. Sebagaimana bagusnya hikmat dunia seperti Elifaz, ya, pada akhirnya dia akan menuduh orang-orang percaya
akan perbuatan-perbuatan daging. Jikalau hidup kita terlihat belum sempurna pun seperti Tuhan Yesus Kristus, tidak usah khawatir akan tuduhan-tuduhan dari iblis. Seperti yang Bildad lakukan, dia menyerukan pertobatan kedagingan dari Ayub. Mengapa? Karena pertobatan bukan mengenai tidak melakukan ini dan itu, ya. Tetapi adalah berpaling kembali kepada Tuhan. Tuhan yang duluan menyingkapkan dirinya kepada Ayub setelah Elihu selesai menyampaikan pesannya Tuhan. Elihu melambangkan Yesus, sang perantara kita. Tanpa Elihu, Ayub tidak akan bisa berbicara pada Tuhan. Saat kita mengalihkan pandangan kembali kepada Tuhan, itulah pertobatan yang sejati. Diri kita telah ditebus oleh perantara kita, perantara yang agung. Jangan lagi dikejar-kejar oleh penebusan diri sendiri seperti yang Jofar minta dari Ayub. Kita sudah sempurna di dalam Kristus Yesus sejauh Bapa di surga memandang. Pandangan dunia pada kita boleh berubah seturut zaman, ya. Tapi pandangan Bapa di surga pada kita tidak akan pernah berubah, ya. Mengapa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu sempurna sekali untuk selamanya, ya. Dunia selalu berusaha mencontoh hikmat Tuhan, tapi tak satu pun yang kekal, tak satu pun yang bertahan. Saat zaman berubah, hikmatnya pun berubah. Namun apa yang dikatakan di Alkitab? Yesaya 40 ayat 8. Yalah pemusik boleh naiklah, kita selesaikan dulu ini. Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Ya. Siapa firman Allah itu? Yesus, tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Betul sekali. Ya. Dia adalah untuk selama-lamanya. Haleluya. Harapan saya adalah Bapak Ibu kita bisa bersama-sama belajar menguasai diri dan selalu memandang kepada Tuhan Yesus. Ya. Apapun masalah Bapak Ibu, cepat-cepat langsung limpahkan pada Tuhan Yesus. Ya, mau marah, mau kesal, mau gimana halusnya berbicara, pokoknya Yesus yang harus dicari dulu. Jangan menunggu sampai dirimu nggak tahan, kamu mengikuti alur dunia. Ya, tidak bagus itu. Ya, ingatlah nanti akan hasilnya, ya seperti Ayub, ya. Hasilnya apa ketika dia berpaling kepada Tuhan kembali? Beda ya kan? Saat dia bicara sama temannya begini, saat dia bicara langsung sama Tuhan, hasilnya dahsyat. Haleluya. Izinkan Roh Kudus yang memimpin Bapak Ibu, dia akan lebih senang mengajari kita, ya, untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Kiranya Bapak Ibu selalu diberkati oleh Tuhan Allah, Bapa kita yang teramat baik. Tuhan Yesus mencintaimu sepanjang masa, tidak akan dia berpaling darimu sampai selama-lamanya. Amin.